Assalamualaikum. Ikhwah, pernah gak antum dengar statement yang kurang lebih berbunyi bahwasanya orang yang taat itu bodoh, diatur oleh ibadah, dipenjarakan, ya, tidak bisa maksimal mencari dunia. Sedangkan orang yang membangkang itu orang yang gak mau diatur, bebas merdeka dalam tanda kutip, ya, itu adalah orang-orang yang cerdas, independen, dan sebagainya. Maka ajak orang yang mengucapkan statement ini untuk simak ini. Lihat Allah Ta'ala di surat Ali Imran, ia berkata, "Afaghayra dinillahi yabghun?" Apakah kepada agama selain Allah mereka mencari? Ini objeknya ditarik ke depan dalam rangka taubih, mencela. Ya, akan beda terasa ucapan apakah mereka mencari agama selain Allah dengan ucapan apakah kepada agama Allah mereka mencari. Nah, ini ada celaan di sini. Ayat ini habis mencela orang-orang seperti ini. Walahu, padahal hanyalah kepada dia. Ini jar majrur ditarik ke depan memberi makna pembatasan. Aslama. Aslama ini terjemahan bahasanya tunduk, menyerah. Dan uniknya dari kata inilah agama Islam itu diambil. Aslama yuslimu islaman. Ya, jadi Allah ingin mengatakan apakah kepada agama selain Allah mereka mencari? Apakah kepada selain ketaatan mereka mencari? Padahal hanyalah kepada Allah, hanyalah kepada Dia berislam. Ya, kalau mau kita lebih mencela lagi kita terjemahan berislam. Tapi tentu nanti terjemahannya agak geser. Bukan ke mana Islam, tapi tunduk. Man fis samawati wal ard. Berislam, padahal hanyalah kepada Dia berislam orang-orang yang di langit dan di bumi. Hanyalah kepada Allah tunduk pihak-pihak yang ada di langit dan di bumi. Maka sangat cocok nih pakai kata man kalau mau kita katakan berislam. Tapi ini uniknya ayat ini nih. Ini belakang ayatnya menghendaki kata man di sini harusnya tuh pakai ma untuk tidak berakal. Karena man ini kalau dalam bahasa Arab biasanya untuk yang berakal. Padahal hanyalah kepada Dia berislam, tunduk seluruh yang berakal di langit dan di bumi. Tapi kata Allah, tau'an wa karhan, suka maupun dipaksa. Dan kita tahu bahwasanya kenyataannya yang di langit dan di bumi ya tidak semuanya berislam. Maka gara-gara kata tau'an wa karhan ini, kata aslama di sini kita terjemahkan tunduk, bukan berislam, yang maknanya aslama yuslimu islaman bahasa nama agama kita, enggak. Kita pakai terjemahan bahasanya secara lugawinya aja, tunduk. Maka kalau misalnya maknanya tunduk, harusnya bukan pakai man tapi pakai ma, karena kalau kita bicara ketundukan di langit dan di bumi, maka berakal dan enggak berakal semua tunduk kepada Allah. Nah, tunduk apa yang dimaksud di sini? Ya, setelah dibawa kita afaghayra dinillahi yabghun. Oh, ini kayaknya arahannya agama nih. Walahu aslama, berislam, man, berakal, man fis samawati wal ard, yang di langit dan bumi. Enggak taunya tau'an wa karhan, suka maupun dipaksa. Ya, digeser-geser pemahaman kita nih ketika baca ayat ini. Nah, ini dalam bentuk mencela mereka. Tunduk seperti apa? Berislam seperti apa? Yang Allah maksud di langit dan bumi semuanya berislam dan tunduk kepada Allah secara suka dan dipaksa adalah yang disebut oleh para ulama Islam kauni. Ketundukan kauni. Kalau Islam yang kita masuk Islam, kita syahadat, kita sholat, ini namanya Islam syar'i. Jadi Allah pengen mengatakan kalian gak mau berislam nih. Sementara semua yang di langit dan di bumi itu tunduk sama aku di Islam kauni loh gitu loh. Maksudnya apa? Mereka tatkala kebelet mereka harus kencing. Gak bisa tuh mereka yang ngakunya bebas merdeka gak mau diatur. Misalnya ketika kehiburan malam terus mereka melakukan maksiat gak kencing-kencing, gak bisa mereka tahan kencing mereka sendiri. Ya, juga mereka kalau ngantuk ketika maksiat sudah datang ngantuk, mereka tunduk untuk tidur. Intinya semua yang di langit dan di bumi tunduk sama Allah dari sisi kauni. Lalu untuk apa seseorang merasa pintar kalau dia ditundukkan sebenarnya? Ya, dan tunduknya seseorang di sisi kauni tidak dapat pahala. Yang mendapat pahala adalah orang-orang yang
tunduk juga di sisi syar'i. Maka dari sini terlihat jelas mana pintar mana bodoh, mana pintar mana bodoh. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak? Yang tentunya beda. Begitupun kondisi mereka yang ngerasa pintar tapi ditundukkan dengan orang-orang yang mengaku tunduk kepada Allah totalitas dan dapat pahala, mana yang lebih pintar? Lalu juga mereka katakan lagi, tapi kan itu hukum alam. Ya sudah, berarti minimal mereka tunduk kepada hukum alam kalau memang mereka menganggapnya hukum alam, sedangkan kita tunduk kepada Robnya alam. Kita lebih di atas. Maka untuk orang-orang yang merasa pintar dengan slogan bebas merdeka, maka sadarilah kebodohan kalian. Kalian tetap ditundukkan. Silahkan saja kalau mau memang bebas merdeka, coba tahan kencing, tahan ngantuk. Kalau bisa baru silakan saja untuk bebas merdeka dari syariat Allah. Kalau bisa bebas merdeka dari Islam kauninya yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluk, bahkan kepada seluruh hewan-hewannya juga. Semua tunduk di atas Allah. Afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah kepada agama selain Allah? Apakah kepada selain ketaatan kalian mencari? Walahu aslama man fis samawati wal ardh wa karhan. Padahal hanyalah kepada Dia tunduk yang di langit dan di bumi, suka maupun dipaksa. Wa ilaihi yurja'un. Dan hanyalah kepada Dia mereka akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka lakukan. Ditundukkan, terpaksa, lalu merasa cerdas. Maka bukanlah perilaku yang pantas bagi seorang manusia. Yang pantas adalah kita sadar kita ditundukkan di sisi kauni, kita tunduk juga di sisi syar'i, dan harapkanlah balasan atas itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.